berurutan. Sekali lagi saya ngasih komentarnya nanti, kemudian seperti kemarin ya, masing-masing membuat tanggapan atau pertanyaan atau komentar, dibuat Excel-nya ya, kayak kemarin di dalam Google Drive, atau bisa dilanjutkan yang kemarin itu, ditambah worksheet-nya. Dilanjutkan saja, Pak. Lanjutkan ya, ya bagus. Silakan dimulai dari DA ya. Baik, sebelumnya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wiji dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai geometri molekul, tepatnya pada bentuk linier dan segitiga data. Oke, baik teman-teman semua. Sekarang coba kalian bayangkan nih, misalnya kita mengikat dua buah balon yang identik. Nah, kemudian kita mengikat di setiap ujungnya. Gimana nih? Sudah terbayangkan teman-teman semua? Nah, mungkin apa yang kalian bayangkan itu tidak jauh beda dengan gambar yang sudah ditunjukkan berikut. Nah, jika kita dilihat pada gambar, kedua balon tersebut secara alami mengarahkan diri mereka masing-masing untuk saling menjauh, yaitu mereka tuh menjauh satu sama lain, yang satu ke arah kanan dan yang satu lagi ke arah kiri. Nah, kemudian kita bayangkan lagi, jika kita menambahkan satu balon lagi, kemudian mengikatnya. Nah, maka nantinya balon yang kita ikat akan terlihat seperti gambar berikut. Nah, balon-balon ini mengarahkan dirinya tuh ke setiap titik sudut yang berbeda, di mana pada ketiga balon ini membentuk seperti segitiga sama sisi. Maaf sebelumnya teman-teman, apakah gambarnya sudah terlihat? Halo? Di aku saja belum pindah, Dek. Masih di balon yang kedua ya? Nah, sebelumnya, nah ini gambarnya udah terlihat belum? Gambar balonnya. Sudah. Oke, aku lanjut ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa setiap balon ini mengarah kepada titik sudut yang berbeda-beda, di mana dari dua buah balon ataupun tiga buah balon ini yang saling digabungkan ini, kita dapat melihat bahwa akan tercipta suatu bentuk atau geometri. Nah, dalam kimia ini ada yang dinamakan dengan teori FSFR atau Valence Shell Electron Repulsion atau teori tolakan pasangan elektron kulit valensi. Nah, lalu apa sih hubungannya teori FSFR ini dengan balon yang sudah kita tadi bayangkan? Nah, jadi di dalam kimia ada beberapa hal di mana elektron dalam molekul ini itu berperilaku seperti balon yang tadi kita bayangkan. Nah, mengapa sih kita bisa beranggapan atau menganalogikan elektron itu seperti balon? Nah, karena dalam teori model FSFR ini dijelaskan bahwa domain elektron itu bermuatan negatif dan Oke, mungkin teman-teman kalau di slide show gini jadinya slide-nya tidak berpindah. Jadi kalau nggak di slide show masih bisa terlihat kan tulisannya? Masih dia. Nah, jadi dalam kimia itu ada yang dinamakan dengan teori FSFR atau Valence Shell Electron Repulsion atau teori tolakan pasangan elektron kulit valensi. Nah, lalu apa sih
hubungannya teori FSFR ini dengan balon yang sudah tadi kita bayangkan. Nah, jadi di dalam kimia pada beberapa hal elektron itu berperilaku seperti balon. Nah, mengapa kita beranggapan atau menganalogikan bahwa elektron itu seperti balon? Nah, karena dalam teori FSFR ini dijelaskan bahwa domain elektron itu bermuatan negatif. Nah, karena itu mereka itu akan saling tolak menolak seperti halnya balon yang pada gambar tadi. Nah, domain elektron ini juga akan saling menjauh satu sama lain. Nah, secara umum dalam teori FSFR ini dijelaskan bahwa setiap pasangan ikatan, terus ikatan tunggal atau ikatan tangkap akan menghasilkan domain elektron tunggal di sekitar atom pusat atau suatu molekul. Nah, teori tolakan pasangan elektron fluid valensi ini adalah suatu cara untuk meramalkan bentuk suatu molekul atau geometri molekul. Nah, lalu bagaimana sih caranya dengan kita menggunakan teori FSFR ini, kita bisa tahu bentuk suatu molekul tertentu. Oke, di sini ada cara pertama yang dapat kita lakukan untuk menentukan bentuk suatu molekul berdasarkan teori FSFR. Nah, yang pertama, kita harus menggambarkan struktur Lewis untuk molekul tersebut. Kemudian, kita hitung semua domain elektron dengan catatan bahwa setiap pasangan elektron ikatan, setiap ikatan tunggal, setiap ikatan rangkap, dan setiap ikatan rangkap 3 itu dihitung sebagai satu domain elektron. Yang terakhir, kita bisa menentukan geometri molekul dengan menghitung hanya domain elektron ikatannya saja. Nah, kemudian kita bisa menggunakan tabel 9.1 untuk menentukan geometri domain atau bentuk molekul yang sesuai. Nah, berikut ini merupakan tabel 9.1, di mana pada tabel 9.1 ini terdapat data yang memberikan kita informasi tentang bentuk suatu molekul. Misalnya nih, ketika suatu molekul memiliki 2 buah domain elektron, berarti molekul tersebut berbentuk linier dan memiliki sudut 180 derajat. Dan begitu pun selanjutnya dan seterusnya kita dapat lihat pada tabel 9.1. Nah, baik teman-teman semua, kita langsung ambil saja contoh misalkan pada senyawa BeCl2. Bagaimana sih bentuk dari senyawa BeCl2 ini? Oke. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu menggambarkan struktur dari senyawa BeCl2 ini. Nah, struktur Lewis dari senyawa BeCl2 ini bisa kita lihat bersama-sama di layar, di mana pada struktur Lewis ini menggambarkan bahwa atom Be ini berikatan tunggal dengan 2 atom Cl. Nah, kemudian langkah kedua yang dapat kita lakukan adalah menghitung semua domain elektron. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa setiap ikatan rangkap atau setiap ikatan rangkap tunggal itu dihitung sebagai satu domain elektron. Nah, karena di sini terdapat 2 ikatan tunggal, maka pada senyawa BeCl2 ini berarti memiliki 2 domain elektron. Nah, selanjutnya langkah terakhir yang kita lakukan adalah menentukan geometri molekul dengan menggunakan tabel 9.1. Nah, dalam tabel 9.1 ini dijelaskan bahwa senyawa yang memiliki 2 domain elektron ini merupakan senyawa yang memiliki geometri molekul linier dengan sudut 180 derajat Celcius. Nah, jadi senyawa BeCl2 ini memiliki bentuk linier atau lurus dengan sudut 180 derajat Celcius. Nah, oke, selanjutnya kita ambil lagi contoh yang lain, misalkan pada senyawa Bf3. Bagaimana sih bentuk geometri dari senyawa Bf3 ini? Oke, sama seperti langkah-langkah sebelumnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan struktur Lewis untuk molekul tersebut. Nah, struktur Lewis untuk Bf3 ini bisa kita lihat bersama-sama, di mana pada struktur Lewis ini menggambarkan bahwa atom B ini berikatan tunggal dengan 3 atom E.
Nah, kemudian setelah menggambarkan struktur logisnya, kita menghitung semua domain elektron. Nah, karena atom B ini berikatan tunggal dengan 3 atom F, berarti terdapat 3 ikatan tunggal pada senyawa BF3 yang menunjukkan bahwa senyawa BF3 ini memiliki 3 domain elektron. Nah, selanjutnya langkah terakhir kita menggunakan lagi tabel 9.1, di mana pada tabel 9.1 ini dijelaskan bahwa senyawa yang memiliki 3 domain elektron ini merupakan senyawa yang memiliki bentuk yaitu segitiga datar dengan sudut 120 derajat Celcius. Jadi senyawa BF3 ini memiliki bentuk yaitu segitiga datar dengan sudut yang memilikinya adalah 120 derajat Celcius. Nah, selanjutnya di sini ada cara kedua yang dapat kita lakukan untuk menentukan bentuk suatu molekul. Langkah-langkahnya, yang pertama itu kita harus menentukan elektron valensi masing-masing dari setiap atom pada suatu senyawa tersebut. Nah, lalu langkah kedua yang kita lakukan adalah kita harus menjumlahkan elektron valensi atom pusat dengan elektron valensi atom lain yang digunakan untuk berikatan. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus menentukan banyaknya pasangan elektron atau yang sering disingkat dengan PE, yaitu jumlah elektron valensi yang sudah tadi kita hitung pada langkah kedua dibagi dengan 2. Lalu selanjutnya, langkah keempat, kita bisa menentukan banyaknya pasangan elektron ikatan atau PEI dan pasangan elektron bebas atau PEB. Dan yang terakhir, kita bisa meramalkan bentuk molekul tersebut dengan menyesuaikan pada tabel 9.2. Nah, berikut ini merupakan tabel 9.2, di mana pada tabel 9.2 ini terdapat data yang memberikan kita informasi tentang bentuk suatu molekul. Misalnya nih, ketika suatu molekul memiliki 2 PEI dan tidak memiliki PEB, berarti molekul tersebut itu berbentuk linier. Nah, begitupun dengan seterusnya dapat kita lihat pada tabel 9.2 ini. Oke, langsung saja kita ambil contoh misalkan pada senyawa XeF2. Bagaimana sih bentuk geometri dari senyawa XeF2 ini? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan elektron valensi masing-masing. Nah, pada senyawa XeF2 ini ada atom xenon sama ada atom fluor. Nah, pada xenon itu memiliki jumlah elektron sebanyak 54, sehingga susunan elektronnya itu adalah 2, 8, 18, 18, dan terakhir 8. Nah, elektron valensi Xe ini digunakan sebagai elektron pada atom pusat. Nah, kemudian atom fluor. Atom fluor ini memiliki susunan elektronnya itu adalah 2 dan 7, sehingga elektron valensi dari atom fluor itu adalah 7. Kemudian langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan elektron valensi atom pusat dan atom lainnya yang digunakan untuk berikatan. Nah, xenon ini kan tadi sebagai atom pusat yang memiliki elektron valensi sebanyak 8. Lalu fluor menggunakan 1 elektronnya untuk dapat berikatan dengan xenon. Nah, karena terdapat 2 atom fluor untuk membentuk senyawa XeF2 ini, maka dibutuhkanlah 2 elektron untuk berikatan, sehingga dapat kita jumlahkan antara elektron atom pusat dengan elektron valensi lainnya adalah 8 ditambah 2 masukkan 10, sehingga jumlah elektron yang ada di sekitar atom pusat ini adalah sebanyak 10 buah. Lalu langkah selanjutnya kita bisa menentukan pasangan elektron dengan cara membagi 2 jumlah elektron di sekitar atom pusat. Nah, tadi kan jumlah elektron di sekitar atom pusat itu ada 10, berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi pasangan elektronnya itu ada 5 buah. Nah, selanjutnya kita menentukan PEI atau pasangan elektron ikatan dan PEB atau pasangan elektron bebas. Nah, karena xenon ini berikatan dengan 2 atom fluor, berarti banyaknya PEI itu ada 2 buah.
Nah, kemudian untuk mencari PEB, kita dapat mengurangkan pasangan elektron dikurang dengan pasangan elektron ikatan. Berarti 5, karena tadi PE-nya banyak 5, dikurang 2. Jadi dapatkan PEB sebanyak 3 buah. Dan yang terakhir, karena kita sudah mengetahui berapa banyak PEI-nya, berapa banyak PEB-nya, kita dapat meramalkan bentuk suatu molekul dengan melihat tabel 9.2. Nah, dalam tabel 9.2 ini dikatakan bahwa senyawa yang memiliki 2 PEI dan 0 PEB itu adalah berbentuk linier, atau jadi senyawa XE2 ini memiliki bentuk linier. Oke, langsung saja kita ambil contoh yang lain, misalkan pada senyawa BCl3. Nah, bagaimana sih bentuk dari senyawa BCl3 ini? Nah, makanya sama seperti sebelumnya, di mana kita menentukan dulu elektron valensi masing-masing. Nah, pada senyawa BCl3 ini ada atom boron dan ada atom klor. Nah, atom boron memiliki jumlah elektron sebanyak 5 buah, dengan susunan elektronnya adalah 2 dan 3. Kemudian atom klor memiliki elektron sebanyak 17 buah, dengan susunannya itu adalah 2, 8, dan 7, sehingga elektron valensi dari Cl ini adalah 7. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menjumlahkan elektron valensi atom pusat dengan elektron valensi atom lainnya. Nah, elektron valensi dari boron sebagai atom pusat adalah 3. Kemudian banyaknya elektron dari atom Ca yang digunakan adalah 3 buah. Kemudian jumlah elektron di sekitar atom pusat adalah 6, di mana dengan menjumlahkan elektron valensi atom pusat dan elektron-elektron yang berikatan lainnya. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan banyak pasangan elektron dengan cara membagi 2 antara jumlah elektron di sekitar atom pusat. Nah, sehingga didapatkan banyak pasangan elektron atau PE-nya adalah 3. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui berapa banyak PE-nya, kita dapat menentukan PEI dan PEB-nya, di mana PEI-nya itu sebanyak 3 buah, karena 3 atom Cl ini berikatan dengan 1 atom B, sehingga PEI-nya sebanyak 3 buah. Kemudian banyaknya PEB dapat dicari dengan mengurangkan PE dikurang PEI, karena PE-nya tadi 3 buah, kemudian PE-nya 3 buah, sehingga didapatkan PEB sama dengan 0. Nah, setelah kita mengetahui banyaknya PEI dan PEB, kita dapat meramalkan bentuk suatu molekul dengan melihat tabel 9.2. Nah, pada tabel 9.2 ini jelaskan bahwa senyawa yang memiliki PEI sebanyak 3 dan tidak memiliki PEB, maka senyawa tersebut berbentuk segitiga datar. Jadi, senyawa BeCl3 ini memiliki bentuk molekul segitiga datar. Oke, selanjutnya di sini ada cara ketiga yang dapat kita lakukan untuk menentukan bentuk suatu molekul. Nah, yang pertama kita harus menuliskan konfigurasi elektron masing-masing atom yang berikatan dan elektron valensinya. Kemudian kita tentukan atom pusat, yaitu atom yang lebih elektropositif. Nah, lalu kita gambarkan bentuk molekulnya dengan menggunakan lambang Lewis. Dan langkah keempat yaitu kita dapat menentukan domain elektron ikatan atau X dan domain elektron bebas atau E. Dan terakhir, kita dapat menentukan tipe molekul dengan rumus AXE, di mana A ini menunjukkan atom pusat, kemudian X ini menunjukkan PEI, E ini menunjukkan PEB, dan N ini merupakan bilangan bulat yang menunjukkan banyaknya PEI ataupun PEB. Nah, teman-teman semua, di sini terdapat tabel yang mana terdapat beberapa rumus AXE dengan bentuk molekulnya. Misalkan untuk senyawa yang memiliki rumus AX2, maka senyawa tersebut memiliki bentuk molekul linier. Kemudian untuk senyawa yang memiliki rumus AX3, berarti senyawa tersebut memiliki bentuk molekul segitiga datar, dan yang lain, dan untuk yang lainnya bisa kita lihat pada tabel berikut. Nah,
Langsung saja kita ambil contoh, misalkan pada senyawa CO2. Nah, bagaimana sih bentuk geometri dari senyawa CO2 ini? Nah, langkah pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa kita itu harus menuliskan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Nah, dalam senyawa CO2 ini terdapat atom karbon yang memiliki elektron 8 dengan konfigurasi adalah 2 dan 6. Kemudian senyawa CO2 juga terdapat atom oksigen yang memiliki elektron 6 dengan konfigurasi 2 dan 4, sehingga elektron valensi pada O ini adalah 4. Nah, kemudian setelah menentukan konfigurasi elektronnya, kita menentukan atom pusat, yaitu atom yang lebih elektropositif. Nah, pada senyawa CO2 ini, yang menjadi atom pusatnya adalah C. Lalu yang selanjutnya kita menggambarkan struktur Lewisnya. Untuk struktur Lewis pada senyawa CO2 bisa kita lihat bersama-sama, di mana terlihat jika atom C ini sebagai atom pusat berikatan rangkap 2 dengan 2 atom O. Nah, lalu selanjutnya kita dapat menentukan jumlah domain elektron ikatan yang mana disimbolkan dengan huruf X dan domain elektron bebas yang disimbolkan dengan huruf E. Nah, karena tadi sebelumnya sudah dijelaskan jika setiap pasangan elektron ikatan tunggal, ikatan rangkap, dan ikatan rangkap 3 itu dihitung sebagai satu domain elektron. Oleh karena itu, pada senyawa CO2 ini memiliki domain elektron ikatan sebanyak 2 buah dan tidak terdapat elektron bebas karena pada atom pusatnya itu tidak terdapat elektron yang tidak berpasangan. Sehingga untuk senyawa CO2 ini memiliki rumus molekul adalah AXE2. Nah, di mana dalam tabel dijelaskan bahwa suatu senyawa yang memiliki rumus AX2 ini adalah memiliki bentuk molekul linier. Jadi, senyawa CO2 ini dengan rumus molekul dengan memiliki rumus AX2 ini memiliki bentuk geometri lurus atau linier. Nah, selanjutnya kita ambil contoh pada senyawa lain, misalkan senyawa CH2O. Nah, bagaimana sih bentuk geometri dari senyawa CH2O ini? Nah, langkahnya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu yang pertama kita harus menuliskan konfigurasi elektronnya dulu. Di mana dalam senyawa CH2 ini terdapat atom karbon yang memiliki 8 elektron dengan konfigurasinya adalah 2 dan 6, sehingga elektron valensi dari atom karbon ini adalah 6. Kemudian pada senyawa CH2O ini memiliki atom H yang memiliki elektron sebanyak 1, sehingga elektron valensinya sama dengan 1. Kemudian terdapat atom oksigen yang memiliki elektron sebanyak 6 buah dengan konfigurasi 2 dan 4, sehingga elektron valensinya untuk atom oksigen ini adalah 4. Nah, kemudian setelah menuliskan konfigurasi elektron setiap atom masing-masing, kita menentukan atom pusatnya, di mana untuk senyawa CH2O ini yang bertindak sebagai atom pusat adalah atom C. Selanjutnya, kita menggambarkan struktur Lewis untuk CH2O. Nah, untuk struktur Lewis senyawa CH2O bisa kita lihat bersama-sama, di mana terlihat atom C ini sebagai atom pusat, berikatan rangkap dengan atom O, dan berikatan tunggal dengan 2 atom H. Nah, lalu selanjutnya kita dapat menentukan jumlah domain elektronnya, di mana dapat dihitung bahwa domain elektron ikatannya itu ada sebanyak 3 buah, di mana C ini berikatan tunggal sebanyak 2 buah dengan atom H dan berikatan rangkap dengan atom O, sehingga domain elektron ikatannya itu ada 3 buah. Kemudian pada senyawa CH2 ini tidak memiliki domain elektron bebas sebanyak 0 karena elektron pada atom pusatnya atau elektron pada atom C ini semuanya berikatan, tidak ada yang tidak berikatan, sehingga untuk senyawa CH2O ini memiliki rumus AX3, di mana senyawa yang memiliki AX3 dalam tabel dijelaskan bahwa
senyawa yang memiliki rumus AX3 ini memiliki bentuk molekul trigonal datar atau segitiga datar. Oleh karena itu, senyawa CH2O ini memiliki bentuk molekul segitiga datar. Oke, nah dari penjelasan sebelumnya, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa teori pasangan elektron fluid valensi atau FSFPR ini adalah suatu cara untuk meramalkan geometri molekul berdasarkan dari banyaknya pasangan elektron ikatan atau PEI dan banyaknya pasangan elektron bebas atau PEB, di mana untuk bentuk molekul linier itu memiliki ciri-ciri. Dimana yang pertama memiliki dua domain elektron yang mana terdiri dari PI sebanyak 2 dan tidak memiliki PEB atau memiliki 5 domain elektron dengan PI sebanyak 2 dan memiliki dan PEB sebanyak 3 buah serta memiliki tipe molekul dengan rumus AX2 atau AX2E3 dan senyawa dan untuk molekul bentuk linier ini memiliki sudut sebesar 180 derajat. Sedangkan untuk bentuk molekul segitiga datar ini memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki 3 domain elektron dengan PI sebanyak 3 dan PEB dan tidak memiliki PEB. Kemudian bentuk molekul segitiga datar ini memiliki tipe molekul dengan rumus AX3 dan memiliki sudut ikatan sebesar 120 derajat Celcius. 120 derajat. Nah, selanjutnya di sini ada teori hibridisasi. Nah, sebelum kita bahas tentang teori hibridisasi, kita tahu bahwa atom karbon ini dengan atom bernomor atom 6 dengan konfigurasi 1s2, 2s2, dan 2p2, yang mana dalam atom karbon tersebut itu terdapat 2 orbital p, yaitu px dan py. Nah, oleh karena itu, karena kedua orbital P ini diharapkan dapat bergabung dengan 2 atom hidrogen, maka akan membentuk senyawa CH2. Nah, namun faktanya suatu karbon ini dapat mengikat 4 atom H. Nah, bagaimana sih hal tersebut bisa terjadi? Oke, kita lihat bersama-sama. Satu atom C ini dapat mengikat 4 atom H jika sebuah elektron dari orbital 2s ini dipindahkan ke orbital yang energinya itu lebih tinggi atau dipromosikan, yaitu ke orbital PZ yang masih kosong. Nah, karena dengan demikian akan terjadi 4 orbital yang masih kosong, sehingga atom C ini dapat berikatan dengan 4 atom H membentuk senyawa CH4. Nah, jadi hibridisasi itu adalah peleburan orbital-orbital berbeda dari atom yang sama membentuk orbital-orbital baru dengan tingkat energi yang sama. Nah, sebelumnya kan bahasan kita itu mengenai bentuk geometris suatu molekul. Lalu apa sih hubungannya dengan hibridisasi ini? Apakah hibridisasi juga bisa meramalkan bentuk suatu molekul? Nah, baik teman-teman semua, pada dasarnya itu hibridisasi ini hanyalah perluasan dari teori Lewis dan model FSFPR. Nah, untuk menentukan keadaan hibridisasi yang cocok pada atom pusat dalam satu molekul itu seharusnya memiliki beberapa gagasan tentang geometri molekul. Nah, di mana kita dapat melakukan beberapa langkah untuk menentukan geometri suatu molekul dengan teori hibridisasi. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah menggambarkan diagram orbital. Kemudian, langkah yang kedua, kita dapat menggambarkan kembali diagram orbital tersebut, namun dalam keadaan tereksitasi, sehingga bisa berpasangan dengan elektron dari atom lainnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan orbital hibrida atau orbital baru dengan melihat orbital-orbital yang terlibat. Nah, dan yang terakhir adalah kita dapat mencocokkan susunan pasangan elektron yang terdapat pada orbital hibrida dengan yang tercantum pada tabel 9.10. Nah, berikut ini adalah tabel 9.10
di mana dalam tabel ini diberikan beberapa informasi kepada kita mengenai bentuk geometri suatu molekul. Misalnya dalam tabel dijelaskan bahwa senyawa yang memiliki hibridisasi atom pusat Sp, nah maka senyawa tersebut itu memiliki bentuk geometri molekul adalah linear. Mungkin langsung saja kita ambil contoh misalkan pada senyawa BeCl2. Nah, bagaimana sih senyawa bentuk molekul dari senyawa BeCl2? Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah menggambarkan diagram elektron valensi atom pusat pada keadaan dasar. Nah, pada keadaan dasar ini, Be sebagai atom pusat memiliki 2 elektron di orbital 1s dan 2 elektron juga di orbital 2s. Nah, setelah kita menggambarkan diagram elektron valensi pada atom pusat, selanjutnya kita menggambarkan kembali diagram orbitalnya, namun pada keadaan tereksitasi, di mana untuk berikatan dengan Cl2 ini, senyawa B itu harus memiliki 2 orbital yang kosong, sehingga atom B ini membentuk 2 ikatan dengan mempromosikan 1 elektron dari 2s ke orbital 2p. Nah, akibatnya terbentuk orbital hibrid. Nah, akibatnya terbentuk orbital hibrid di mana 1 orbital s ditambah 1 orbital s ini membentuk orbital hibrid yaitu sp. Nah, dalam tabel 10.4 dijelaskan bahwa suatu senyawa yang memiliki orbital hibrid sp ini maka senyawa tersebut memiliki bentuk molekul linear. Oleh karena itu, senyawa BeCl2 ini memiliki bentuk geometri yaitu linear. Oke, selanjutnya kita ambil contoh yang lain, misalkan pada senyawa Bf3. Nah, langkahnya sama seperti sebelumnya, di mana diawali dengan menggambarkan diagram elektron valensi atom pusat pada keadaan dasar. Nah, pada keadaan dasar, atom B ini memiliki 3 elektron valensi, di mana 2 elektronnya itu terdapat pada 2s, dan 1 elektronnya lagi terdapat 2p. Nah, kemudian kita menggambarkan kembali orbital, namun pada keadaan tereksitasi. Nah, karena B ini harus berikatan dengan 3 atom S, maka harus ada 3 orbital yang kosong. Akibatnya, B ini 1 elektron dari 2S ini dipindahkan ke 2 orbital P, tepatnya itu pada orbital PY, sehingga terbentuk orbital baru yaitu sp2, di mana 1 orbital s ditambah 1 orbital px dan 1 orbital py membentuk orbital hibrid baru yaitu sp2. Nah, dalam tabel 10.4 itu dijelaskan bahwa suatu senyawa yang memiliki hibrid atom pusatnya sp2, maka senyawa tersebut memiliki bentuk geometri segitiga datar. Nah, jadi untuk senyawa Bf3 ini memiliki bentuk geometri molekul yaitu segitiga datar. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa teori hibridisasi ini dapat menjelaskan tentang bagaimana sih elektron-elektron dalam valensi atom pusat dapat membentuk suatu struktur atau geometri molekul tertentu, di mana untuk suatu bentuk linear ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki hibridisasi atom pusatnya yaitu sp dan memiliki jumlah orbital sebanyak 2. Kemudian untuk segitiga datar ini memiliki ciri-ciri bahwa hibridisasi atom pusatnya yaitu sp2 dan memiliki jumlah orbital hibrid sebanyak 3 buah. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ya ke Farah ya. Ya Pak, izin saya sedang Pak. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farah Asifa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi geometri molekul tetrahedral. Nah, sebelum mempelajari mengenai geometri molekul tetrahedral, kita harus mengetahui dulu apa itu geometri molekul. Nah, geometri molekul itu adalah susunan 3 dimensi atom dalam suatu molekul. Geometri molekul ini memiliki beberapa macam. Beberapa di antaranya itu ada yang linear, ada yang trigonal planar, ada yang tetrahedral, ada yang segitiga bipiramida, ada yang oktahedral, dan masih banyak lagi. Nah, karena geometri molekul ini sangat banyak, nah, bagaimana cara menentukan suatu molekul ini, geometri molekulnya bagaimana? Ada yang linear, atau trigonal planar, atau tetrahedral. Nah, untuk menentukan atau memprediksi bagaimana geometri molekul ini digunakan 3 pendekatan. Yang pertama itu menggunakan teori pasangan elektron nukleoid valensi atau VSEPR. Yang kedua, teori domain elektron. Yang ketiga, teori hibridisasi. Yang pertama, teori pasangan elektron nukleoid valensi atau VSEPR. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, kalau itu, yang pertama, menentukan struktur Lewis dari rumus molekul. Yang kedua, menentukan jumlah PeB dan PeI atom pusat. Yang ketiga, menentukan tipe atau rumus molekulnya. Dan yang keempat, menggambarkan bentuk molekul dan memberi nama sesuai dengan jumlah PeI dan PeB-nya. Nah, untuk menambah pemahaman, langkah-langkah ini akan diaplikasikan dengan contoh soal. Yang pertama itu contohnya menentukan geometri molekul metana dengan teori VSEPR. Nah, yang pertama, langkah yang tadi itu menentukan struktur Lewis dari rumus molekulnya. Nah, atom C ini memiliki elektron valensi 4, yaitu 2s2 dan 2p2, yang berarti berada di golongan 4A, dan H ini memiliki elektron valensi 1 yang berada di golongan 1A. Setelah itu kemudian digambarkan struktur Lewis-nya. C ini karena memiliki 4 elektron valensi, maka terdapat 4 dan H-nya juga ada 4, jadi strukturnya seperti ini. Yang kedua, menentukan jumlah PeB dan PeI dari atom pusatnya. Atom pusatnya ini adalah karbon dan tidak memiliki pasangan elektron bebas, karena keempat elektron valensi dari atom C ini berikatan dengan 4 atom H. Sehingga pasangan elektron ikatannya ada 4. Yang ketiga itu menentukan tipe atau rumus molekulnya menggunakan rumus AX, N, EM, di mana A itu merupakan atom pusat dan X itu pasangan elektron ikatan, E itu pasangan elektron bebas, N itu jumlah pasangan elektron ikatan, M itu jumlah pasangan elektron bebasnya. Karena pasangan elektron ikatannya ada 4 dan pasangan elektron bebasnya 0, maka tipe atau rumus molekul dari CH4 adalah AX4. Berdasarkan tabel di samping, dapat ditentukan ya bahwa geometri molekulnya itu tetrahedral karena rumus AXE-nya itu AX4. Dapat disimpulkan bahwa teori VSEPR adalah teori yang menggambarkan bentuk molekul berdasarkan pada tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusat. Selanjutnya ada teori domain elektron. Nah, cara menentukannya itu ada 2. Yang pertama itu menggambarkan struktur Lewis senyawanya sama seperti yang VSEPR. Kemudian yang kedua itu menghitung domainnya, di mana setiap satu elektron ikatan baik tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3 merupakan satu domain, dan setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain.
Contohnya itu menentukan jumlah domain elektron senyawa CCl4 dan geometri molekulnya. Maka yang pertama itu menggambarkan struktur Lewis senyawanya. Nah, berdasarkan konfigurasi elektron, atom C ini memiliki 4 elektron valensi sehingga golongannya berada di 4A, dan atom Cl memiliki 7 elektron valensi. Sehingga struktur Lewisnya dapat digambarkan seperti ini. Yang kedua, yaitu menghitung domain dari struktur Lewisnya ini. Nah, pada struktur Lewis di samping, atom C ini, pusatnya ini memiliki 4 pasangan elektron ikatan, sehingga jumlah domainnya ini ada 4. Berdasarkan tabel di samping, karena jumlah domain elektron dari CCl4 ini ada 4, maka geometri molekulnya adalah tetrahedral dengan bentuk molekulnya seperti ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori domain elektron merupakan suatu cara untuk meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak-menolak elektron-elektron pada kulit luar atom pusat. Nah, domain elektron ini berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori VSEPR. Selanjutnya yang ketiga ada teori hibridisasi. Langkah-langkahnya itu yang pertama, membuat konfigurasi elektron. Yang kedua, membuat diagram orbital. Yang ketiga, membuat diagram orbital dalam bentuk sudah tereksitasi. Yang keempat, hibridisasi orbital agar orbital setingkat. Dan yang kelima, menentukan orbital hibrida. Berikut ini contoh memprediksi bentuk molekul dengan teori hibridisasi. Nah, yang pertama ini, atom CH4 itu memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, dan 2p2, karena memiliki nomor atom 6. Nah, elektron yang digunakan untuk berikatan nanti adalah elektron valensi, yaitu elektron yang berada pada kulit terluar, yaitu 2s dan 2p. Nah, subkulit S ini terdiri dari satu orbital, sehingga nanti dalam menggambar diagram orbitalnya itu ada satu kotak, dan subkulit P ini terdiri dari 3 orbital, yaitu Px, Py, dan Pz, sehingga nanti pada saat pembuatan diagram orbitalnya itu ada 3 kotak. Nah, berdasarkan kaidahan, pengisian elektron dalam orbital dilakukan sendiri-sendiri terlebih dahulu, hingga setengah penuh. Baru kemudian berpasangan dengan arah yang berlawanan. Berikut hasil dari pengisian elektron dalam diagram orbital. Selanjutnya, dalam diagram orbital ini hanya 2 kotak atau 2 elektron yang belum berpasangan, sehingga hanya bisa membentuk 2 ikatan kovalen. Tetapi CH4 ini membutuhkan 4 elektron yang tunggal, sehingga elektron yang berada di 2s ini dieksitasi ke 2pz. Seperti gambar di sini. Kemudian, karena 2s dan 2p ini tingkat energinya berbeda, maka
maka dihibridisasi agar setara. Dan konfigurasi elektron itu menjadi 1s2, 2sp3 pangkat 4. Dan orbital hibridanya itu disebut sp3 karena 2s1 dan 2px, 2pi, dan 2pz. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari orbital hibrida karena 2s, 2px, 2pi, dan 2pz ini sudah berada dalam tingkat yang sama setelah hibridisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori hibridisasi adalah proses pencampuran orbital-orbital atom membentuk orbital baru dengan tingkat energi berada di antara orbital-orbital yang dicampurkan. Nah, orbital pencampuran ini dinamakan orbital hibrida. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya nunggu Pak Ucu. Baik, silakan lanjut ke berikutnya. Baik, izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk molekul segitiga bipiramida. Nah, apa sih itu molekul? Molekul itu merupakan gabungan dari 2 atau lebih atom. Nah, molekul-molekul ini memiliki bentuk yang berbeda-beda dan dapat diramalkan dengan 2 cara. Yang pertama, mohon maaf sebelumnya, apakah slide-nya keganti? Belum, dia masih yang awal, Bil. Oh ya, sebentar. Kalau di ini masih di slide awal nggak ya? Iya, ini di slide awal. Oh ya, berarti mungkin kita kalau kayak gini masih terlihat kan ya? Masih. Ya udah. Berarti nggak perlu dibesarin ya. Diulang lagi. Apa itu molekul? Molekul itu merupakan gabungan dari 2 atau lebih atom. Nah, molekul-molekul ini memiliki bentuk-bentuk yang berbeda-beda dan dapat ditentukan atau diramalkan melalui 2 cara. Yang pertama ada teori hibridisasi dan dapat diramalkan dengan teori tolakan pasangan elektron kulit valensi atau FSCPR. Oke, yang pertama ada teori hibridisasi. Hibridisasi ini merupakan proses bergabungnya orbital atom pusat dengan orbital atom lainnya sehingga terbentuk orbital baru dengan tingkat energi yang sama. Nah, orbital baru ini dapat disebut dengan orbital hibrida. Terdapat tahapan untuk menentukan bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi ini. Yang pertama yaitu tentukan atom pusat dari molekul tersebut. Yang kedua, buatlah konfigurasi elektron dan tentukan elektron valensi atom pusat. Yang ketiga, buatlah diagram orbitalnya pada keadaan dasar. Selanjutnya, buat kembali diagram orbitalnya namun dalam keadaan yang sudah tereksitasi.
Dan yang terakhir, tentukan orbital baru atau orbital hibridanya. Untuk lebih memahami tahapan-tahapan tersebut, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini kita menentukan atau meramalkan bentuk molekul dari PCl5. Untuk tahap yang pertama yaitu tentukan atom pusat dari molekul PCl5. Atom pusat dari molekul PCl5 ini yaitu adalah P dengan nomor atom 15. Selanjutnya, untuk tahap kedua, buatlah konfigurasi elektron dan tentukan elektron valensi atom pusat. Nah, konfigurasi elektron dari P ini yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p3. Nah, elektron valensi P adalah 5 dan terletak pada 3s dan 3p. Selanjutnya, sebelum berlanjut ke tahap ketiga, perlu diingat mengenai kaidahan bahwa pengisian elektron dalam orbital dilakukan sendiri-sendiri terlebih dahulu hingga setengah penuh, baru kemudian berpasangan dengan arah yang berlawanan. Di sini kita masuk ke tahap ketiga, yaitu membuat diagram orbital pada keadaan dasar. Jadi, untuk membuat diagram orbital ini, kita harus mengisi elektronnya itu sendiri-sendiri dulu. Untuk yang orbital 2s, yang pertama itu ke arah atas, itu kan sudah setengah penuh karena orbitalnya itu hanya ada satu. Baru bisa kita gambarkan elektron yang menghadap ke bawah. Selanjutnya di orbital 2p, karena ada tiga kotak, kita isi kotak yang pertama dulu dengan arah ke atas, kemudian kotak yang kedua dengan arah yang sama, yaitu ke atas. Selanjutnya, untuk tahap yang keempat, membuat kembali diagram orbital namun dalam keadaan tereksitasi. Nah, di sini kan tadi sebelumnya kita lihat ada elektron yang menghadap ke bawah di kulit 2s. Nah, namun keadaan tadi itu mereka berbeda energinya. Energinya tidak sama antara 2s dengan 2p, sehingga elektron di 2s ini mengalami eksitasi dan berhibridisasi menjadi, dan elektronnya pindah ke kulit 2p dan berhibridisasi, membuat orbital baru menjadi 2s dan 2p ini bergabung karena sudah bereksitasi dan berhibridisasi, maka energinya menjadi sama. Orbital hibrida dari PCl5 ini yaitu sp3d dan berbentuk segitiga bipiramida. Nah, orbital hibrida ini terdiri dari orbital hibrida sp yang berbentuk linear, sp2 yang berbentuk segitiga datar, sp3 yang berbentuk tetrahedral, sp3d yang berbentuk segitiga bipiramida, dan sp3d2 yang berbentuk oktahedral. Di sini juga ada tabel orbital asalnya, orbital hibridanya, lalu bentuk-bentuk orbital hibridanya, dan gambarnya. Nah, selanjutnya ada teori tolakan pasangan elektron kulit valensi atau FSEPR. Nah, teori FSEPR ini yaitu teori yang mengemukakan adanya tolakan pasangan elektron pada kulit valensi pada molekul-molekul yang memiliki struktur elektron seperti aturan Lewis. Ini juga terdapat tahapan untuk menentukan bentuk molekulnya. Yang pertama itu membuat konfigurasi elektron, selanjutnya menentukan elektron valensi, lalu membuat struktur Lewisnya. Yang keempat, menentukan PEI atau pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas pada atom pusat dan rumus pasangan elektronnya. Kemudian yang kelima, menentukan bentuk molekulnya. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Sama seperti yang tadi, kita menentukan bentuk molekul dari PCl5 dengan teori FSEPR. Yang pertama itu membuat konfigurasi elektron dari P dan Cl. P itu memiliki nomor atom 15, sehingga konfigurasi elektronnya 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, dan 3p3. Lalu ada Cl dengan nomor atom 17, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Tahapan yang selanjutnya yaitu menentukan elektron valensinya. Dari konfigurasi elektron tadi, kita dapat melihat bahwa elektron valensi dari P adalah 5 dan elektron valensi Cl adalah 7. Selanjutnya membuat struktur Lewis dari PCl5. Struktur Lewisnya dapat dilihat di gambar. Nah, selanjutnya lagi tahapan yang keempat yaitu menentukan PEI dan PEB juga rumus pasangan elektronnya. Dari gambar yang tadi, di sini kita dapat melihat bahwa pasangan elektron ikatan dari PCl5 itu ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk pasangan elektron bebasnya ada 0. Nah, jadi rumus pasangan elektron ini yaitu AX5. Kenapa AX5? Karena rumus pasangan elektron dalam suatu molekul disimbolkan sebagai berikut, yaitu AXN EM. Nah, N di sini merupakan jumlah pasangan elektron ikatan bebas, E itu pasangan elektron bebas, dan M-nya itu jumlah pasangan elektron bebas. Namun, karena PCl5 ini tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka tidak ada E dan M-nya, sehingga hanya AX5 saja. Dan yang terakhir, menentukan bentuk molekulnya. Bentuk molekul dari PCl5 adalah segitiga bipiramida. Kita dapat menentukan bentuk molekulnya itu segitiga bipiramida, oktahedral, linear, dapat dilihat dari tabel bentuk ini. Dapat dilihat dari PEI dan PEB-nya. Apabila PEI-nya 4, PEB-nya 0, maka bentuk molekulnya tetrahedral. Apabila PEI-nya 3, PEB-nya 1, bentuk molekulnya trigonal piramida, dan lainnya dapat dilihat di tabel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang suaranya. Maaf Pak, ini boleh langsung dilanjut atau bagaimana ya Pak? Dilanjut aja.
Baik, sebelumnya izin saya share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvaisya dengan NIM 2003940 akan mempresentasikan materi dengan judul Geometri Molekul Oktahedral. Nah, jadi di sini pertama ada pengertian dari geometri molekul. Nah, apa sih geometri molekul itu? Jadi geometri molekul itu adalah penataan atom yang menyusun molekul secara 3 dimensi. Dan di sini ada beberapa contoh dari geometri molekul ya. Ada yang namanya linear, ada trigonal planar, ada tetrahedral, ada trigonal bipiramidal, dan ada oktahedral. Yang ini sudah dibahas ya sebelumnya sama Dea, Farah, dan Nabila, dan yang sekarang akan dibahas adalah geometri molekul oktahedral. Nah, dalam menentukan bentuk molekul itu bisa digunakan dua teori. Yang pertama ada teori pasangan kulit elektron valensi atau teori Vesper, juga teori domain elektron, dan yang kedua ada teori hibridisasi. Nah, yang pertama akan dijelaskan yaitu menentukan bentuk molekul dengan teori pasangan kulit elektron valensi, teori Vesper, atau teori domain elektron. Untuk molekul yang relatif kecil atom pusatnya itu biasanya mengandung 2-6 ikatan ya. Nah, bentuknya itu dapat diramalkan dengan menggunakan teori ini, yaitu teori tolakan pasangan elektron kulit valensi atau dikenal juga dengan teori Vesper. Teori Vesper ini menyatakan bahwa bentuk geometri suatu molekul ditentukan sepenuhnya oleh tolakan pasangan elektron dari atom pusat molekul tersebut. Nah, teori ini didasarkan pada asumsi bahwa pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas yang mengelilingi atom pusat cenderung berada sejauh mungkin satu sama lainnya karena saling tolak-menolak. Nah, bentuk geometri dari teori Vesper tersebut merupakan bentuk dari molekul yang memiliki ikatan kovalen tunggal dan semua pasangan elektron pada atom pusat berupa pasangan elektron ikatan. Lalu bagaimana nih dengan molekul yang memiliki ikatan kovalen rangkap 2 atau rangkap 3? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut bisa digunakan teori domain elektron. Teori domain elektron ini merupakan penyempurnaan dari teori sebelumnya yaitu teori Vesper. Domain elektron berarti suatu wilayah yang ditempati oleh elektron. Domain elektron ini juga bisa disebut sebagai kelompok elektron. Nah, prinsip dari teori domain elektron ini yaitu setiap elektron ikatan, baik itu ikatan tunggal, rangkap 2 ataupun rangkap 3, berarti satu domain, dan setiap pasangan elektron bebas juga dinyatakan sebagai satu domain. Jadi ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 itu daya tolak menolaknya disamakan dengan ikatan rangkap tunggal. Dengan ikatan tunggal. Nah, di sini ada tabel bentuk molekul berdasarkan jumlah pasangan elektron. Dan yang akan kita bahas yaitu bentuk molekul oktahedral. Nah, saat ini kita ambil contoh yaitu molekul sulfur heksafluorida ya. Nah, bisa dilihat di sini bentuknya itu oktahedral ya. Nah, gimana nih kita bisa menentukan bahwa bentuk molekul dari sulfur heksafluorida ini oktahedral?
Jadi, dalam menentukan bentuk molekul dengan teori Vesper ini, tahapannya yang pertama itu kita bisa buat dulu konfigurasi elektron dan kita tentukan elektron valensinya. Kemudian kita buat struktur Lewisnya, lalu kemudian kita tentukan pasangan elektronnya dan rumus molekulnya. Lalu kemudian kita bisa menentukan bentuk molekul dari molekul yang kita cari. Nah, jadi langkah pertamanya itu kita tentukan dulu konfigurasi elektron dan elektron valensinya. Dari contoh molekul yang kita ambil itu kan SF6 ya. Nah, di sini atom S itu nomor atomnya adalah 16 sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p4 dan elektron valensinya itu adalah 6. Untuk atom F itu nomor atomnya 9, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p5, dan elektron valensinya adalah 7. Lalu langkah selanjutnya adalah kita bisa membuat struktur Lewisnya ya. Dan di sini ada struktur Lewis dari SF6. Kemudian kita tentukan pasangan elektronnya dan rumus molekulnya. Untuk pasangan elektron itu ada pasangan elektron ikatan dan ada juga pasangan elektron bebas. Dan kita cari nih PEI-nya ada berapa dan PEB-nya berapa. Bisa dilihat dari struktur Lewisnya nih. Kita hitung bareng-bareng ya. Kalau PEI-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini yang kita lihat tidak terdapat pasangan elektron bebas sehingga PEB-nya berjumlah 0. Selanjutnya kita tentukan rumus molekulnya nih dengan menggunakan notasi AXNEM, di mana A-nya merupakan atom pusat, X-nya merupakan pasangan elektron ikatan, N-nya merupakan jumlah PEI dalam molekul, E-nya pasangan elektron bebas, dan M-nya jumlah PEB dalam molekul. Sehingga didapatkan rumus molekulnya adalah AX6 karena jumlah PEI-nya 6 dan E-nya tidak ditulis karena jumlah PEB-nya itu 0. Nah, rumus molekul SF6 adalah AX6 sehingga bentuk molekulnya adalah oktahedral. Nah, bisa kita simak bersama-sama di sini ada ilustrasi dari yang ungu ini diilustrasikan sebagai atom sulfur dan yang putih ini adalah atom F. Di sini ada 1 atom sulfur, kemudian kita tambahkan 6 atom F, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan bisa kita lihat di sini pasangan elektron ini akan menjauh sejauh mungkin karena pasangan-pasangan elektron ini cenderung menempati posisi yang dapat meminimalkan tolakan, yaitu dengan memaksimumkan jarak antara pasangan-pasangan elektron tersebut. Hal ini bertujuan agar molekul ini tetap stabil ya. Nah, di sini dapat kita lihat ya, pasangan-pasangan elektronnya itu sudut ikatannya itu 90 derajat karena 90 derajat ini merupakan jarak maksimal antara pasangan-pasangan elektron tersebut. Nah, jadi bentuk molekul itu ditentukan terutama oleh pasangan elektron ikatan dan akan mengalami distorsi atau penyimpangan oleh adanya pasangan elektron bebas. Kalau contoh kita tadi itu tidak terdapat PEB sehingga tidak mengalami distorsi atau penyimpangan. Nah, pasangan elektron pada kulit valensi dari atom pusat molekul atau senyawa saling bertolakan satu sama lain dan cenderung menempati posisi yang dapat meminimalkan tolakan, yaitu dengan memaksimumkan jarak antara pasangan-pasangan elektron tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu geometri pasangan elektron ikatan dan geometri molekul dengan 6 pasang elektron ikatan akan membentuk susunan oktahedral dengan sudut ikatannya adalah 90 derajat. Selanjutnya dalam menentukan bentuk molekul juga bisa digunakan teori hibridisasi. Jadi teori hibridisasi ini adalah penggabungan 2 atau lebih orbital yang tingkat energinya itu berbeda menjadi orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama. Nah, hibridisasi ini terjadi dalam rangka menyiapkan elektron untuk berpasangan dengan elektron dari atom lain. Nah, orbital hibrida ini terdiri dari orbital hibrida sp yang berbentuk linier, sp2 yang berbentuk trigonal planar atau segitiga datar, segitiga sama sisi, sp3 yang berbentuk tetahedral,
sp3d yang berbentuk bipiramida trigonal atau segitiga bipiramida, dan sp3d2 yang berbentuk oktahedral. Selanjutnya dalam menentukan bentuk molekul dengan teori ini, yaitu teori hibridisasi, tahapannya yaitu yang pertama kita buat dulu konfigurasi elektron dan tentukan elektron valensinya. Kemudian kita buat diagram orbitalnya pada keadaan standar. Kemudian selanjutnya kita buat lagi nih diagram orbitalnya, namun pada keadaan tereksitasi. Dan terakhir kita tentukan orbital hibridanya dan bentuk molekulnya. Jadi, yang pertama ini kita buat dulu diagram orbital atom pusatnya, itu atom S pada keadaan standar. Nah, kita tentukan dulu konfigurasi elektronnya. Karena nomor atom dari atom S ini adalah 16, maka konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4. Nah, dari konfigurasi elektron tersebut terlihat bahwa elektron yang akan digunakan untuk berikatan atau elektron valensinya ini berada pada 3s2 dan 3p4. Dalam bentuk diagram orbitalnya bisa digambarkan seperti ini ya. Nah, dari konfigurasi ini terlihat bahwa atom S itu hanya memiliki 2 elektron yang belum berpasangan, sehingga hanya membentuk 2 ikatan kovalen. Sedangkan jika ingin berikatan dengan 6 atom F, membentuk SF6, maka atom S itu harus memiliki 6 elektron yang belum berpasangan. Dan hal ini kemudian menyebabkan 1 elektron dari orbital S dan 1 elektron lagi dari orbital 3p dipromosikan ke 2 orbital 3D seperti ini. Dan setelah promosi dilakukan, terlihat bahwa atom S mempunyai 6 elektron yang belum berpasangan ya. Nah, selanjutnya kemudian karena tingkat energi untuk orbital 3s, 3p, dan 3d ini belum sama, maka terjadi hibridisasi yang dapat digambarkan sebagai berikut ini. Nah, karena hibridisasinya melibatkan 1 orbital S, 3 orbital p, dan 2 orbital d, maka orbital hibridanya dinamakan sp3d2. Orbital hibrida molekul SF6 adalah sp3d2 dan bentuk molekulnya adalah oktahedral. Jadi kesimpulannya adalah molekul dengan orbital hibrida sp3d2 akan membentuk susunan oktahedral dengan sudut ikatan 90 derajat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dilanjut saja, Pak. Izin share screen. Sebelumnya, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah, Rani. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Maharani dengan NIM 2007416. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gaya intermolekul. Apa sih gaya intermolekul ini? Nah, gaya intermolekul merupakan ikatan atau gaya tarik-menarik antara molekul yang saling berdekatan. Nah, di sini kira-kira apa ya hubungan dari fasa dengan gaya intermolekul? Nah, ada yang tahu nggak kira-kira dilihat dari sifat-sifatnya, yaitu sifat padatan, cairan, dan gas dengan hubungannya dengan gaya intermolekul. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak dari teman-teman? Ada yang mau mencoba menjawab?
Jika tidak, mungkin langsung saja ya. Nah, karena padatan ini merupakan jarak antar partikelnya sangat rapat dan gerakan antar partikelnya terbatas, maka gaya intermolekulnya pun sangat lemah gitu ya, karena dia tidak bebas bergerak gitu. Nah, lalu, oh iya, sebelumnya ini PowerPoint-nya ini nggak? Udah maju belum? Sudah, Rani. Oh iya, oke. Nah, lalu yang kedua ada fase cair atau zat cair. Nah, karena jarak antar partikelnya lebih lemah dibandingkan dari padatan, maka gaya intermolekulnya pun lebih besar dibandingkan padatan, namun tidak sebesar pada fase gas gitu ya. Karena pada fase gas ini kerapatan antar partikelnya sangat kecil sehingga gaya antar molekulnya pun semakin besar. Nah, lalu selanjutnya gaya intermolekul ini terdapat tiga jenis, yaitu yang pertama ada gaya London atau biasa disebut juga sebagai dispersi London atau dipol sesaat atau nonpolar. Lalu yang kedua ada gaya dipol-dipol yang terjadi pada senyawa polar, dan yang ketiga ada ikatan hidrogen atau ikatan yang terjadi antara unsur H dengan unsur elektronegatif seperti fluor, oksigen, dan nitrogen. Nah, untuk gaya London dan gaya dipol-dipol ini, keduanya termasuk salah satu dari gaya van der Waals. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai gaya van der Waals. Nah, apa sih gaya van der Waals itu? Gaya van der Waals merupakan salah satu jenis gaya tarik-menarik di antara molekul. Nah, mungkin pengertiannya hampir sama juga ya dengan intermolekul, karena gaya van der Waals ini juga merupakan istilah umum yang digunakan untuk mendefinisikan gaya antar molekul penyusun zat. Nah, gaya ini timbul dari gaya London dan gaya antar dipol-dipol. Jadi gaya van der Waals ini dapat terjadi pada molekul nonpolar maupun molekul polar. Nah, gaya gaya ini juga merupakan bagian dari gaya dipol-dipol, ikatan hidrogen, dan gaya London. Oke, selanjutnya gaya van der Waals ini disebabkan adanya gaya tarik-menarik antara inti atom dan juga elektron pada atom lain. Nah, di sini elektron pada atom lain yang disebut juga dengan gaya tarik-menarik elektrostatis atau biasa dikenal dengan gaya Coulomb. Nah, umumnya terdapat pada senyawa polar. Nah, untuk molekul nonpolar, gaya van der Waals timbul karena adanya dipol-dipol sesaat atau biasa disebut juga dengan gaya London. Nah, gaya van der Waals ini paling sedikit terdapat 3 gaya antar molekul yang terdapat atau yang berperan dalam terjadinya gaya van der Waals. Nah, yaitu yang pertama ada gaya orientasi atau dipol-dipol, di mana gaya orientasi ini terjadi pada molekul-molekul yang mempunyai dipol permanen atau molekul polar. Nah, lalu yang kedua ada gaya imbas atau dipol-dipol terinduksi. Nah, gaya imbas ini terjadi bila terdapat molekul yang dipol permanen berinteraksi dengan molekul dipol sesaat. Nah, lalu yang ketiga, gaya dispersi atau gaya London. Nah, gaya tarik-menarik ini yang sifatnya lemah antara atom atau molekul yang timbul dari pergerakan elektron yang acak di sekitar atom-atom. Nah, mungkin langsung saja dibahas mengenai gaya dipol-dipol. Nah, gaya dipol-dipol adalah gaya yang permanen yang terjadi di antara dua molekul polar. Nah, gaya ini lebih kuat dibandingkan dengan gaya London, walau lebih lemah dari ikatan kovalen. Nah, ikatan ini terbentuk ketika molekul yang memiliki pol atau kutub tetap bertemu dengan molekul polar lainnya. Nah, antara aksi kutub positif dari satu molekul dengan molekul lainnya akan menimbulkan gaya tarik-menarik yang relatif lemah. Gaya ini memberi sumbangan yang relatif kecil terhadap gaya van der Waals secara keseluruhan.
Nah, kekuatan gaya orientasi ini akan semakin besar bila molekul-molekul tersebut mengalami penataan dengan ujung positif, suatu molekul mengarah ke ujung negatif dari molekul lainnya. Nah, salah satu contoh dari gaya dipol-dipol yaitu ikatan antara molekul HCl dengan molekul HCl. Nah, lalu yang kedua, ada gaya dipol-dipol terinduksi. Nah, gaya ini terbentuk antara molekul polar dengan molekul nonpolar. Nah, ketika molekul polar bertemu dengan molekul nonpolar, nah pol pada molekul polar menginduksi molekul nonpolar. Nah, adanya molekul-molekul polar akan menyebabkan imbasan dari kutub molekul polar kepada molekul nonpolar, sehingga elektron-elektron dari molekul nonpolar tersebut mengumpul pada salah satu sisi molekul atau terdorong atau tertarik gitu ya. Nah, yang menimbulkan terjadinya dipol sesaat pada molekul nonpolar. Nah, terjadinya dipol sesaat ini akan berakibat adanya gaya tarik-menarik antar dipol yang menghasilkan gaya imbas. Nah, gaya imbas juga memberikan andil yang kecil terhadap keseluruhan dari gaya van der Waals ini. Nah, mungkin ini bisa dilihat dari gambarnya untuk memudahkan pemahaman gitu ya. Di sini ada molekul polar yang memiliki dipol permanen, lalu berinteraksi dengan molekul nonpolar tanpa dipol. Nah, ini disebut juga gaya induksi. Nah, sedangkan molekul polar yang memiliki dipol permanen berinteraksi dengan molekul nonpolar yang memiliki dipol induksi, maka disebut juga gaya dipol induksi. Ya. Lalu yang ketiga ada gaya London. Untuk gaya London ini merupakan gaya tarik-menarik yang sifatnya lemah antara atom molekul yang timbul dari pergerakan elektron yang secara acak di sekitar atom-atom. Nah, karena elektronnya bergerak secara acak di sekitar inti atom, maka suatu saat terjadi ketidakseimbangan muatan di dalam atom tersebut gitu ya. Nah, akibatnya terbentuk dipol sesaat. Nah, dipol-dipol yang berlawanan arah ini saling berkaitan walau sifatnya sangat lemah. Nah, adanya gaya-gaya ini terutama terdapat pada molekul-molekul nonpolar, ditemukannya itu oleh Flirt-London, maka dari itu disebut juga gaya London. Nah, lalu ada salah satu faktor yang mempengaruhi kekuatan dari gaya London ini, yaitu ukuran dari molekul. Semakin besar ukuran suatu molekul, maka awan elektron yang terbentuk akan semakin besar dan mudah terdeformasi karena elektron terluarnya cenderung tidak terikat dengan kuat oleh inti positif atom. Nah, hal ini juga yang menyebabkan dipol terimbas dan dipol sesaat akan lebih mudah terjadi dan gaya Londonnya pun akan semakin kuat pada molekul dengan ukuran yang lebih besar. Nah, mungkin bisa kita lihat pada gambar ketiga ini. Nah, setiap atom helium, nah di sini ada atom helium 1 dan atom helium 2 ya. Nah, setiap atom helium ini mempunyai sepasang elektron. Nah, apabila pasangan elektron tersebut dalam peredarannya berada pada bagian kiri atom, maka bagian kiri atom tersebut menjadi lebih negatif terhadap bagian kanan yang lebih positif. Nah, akan tetapi karena pasangan elektron selalu beredar, maka dipol tidak akan tetap gitu ya, selalu berpindah-pindah karena bersifatnya itu sesaat. Nah, polarisasi ini pada suatu molekul akan mempengaruhi molekul di sampingnya atau molekul tetangganya. Antara dipol-dipol sesaat tersebut terdapat suatu gaya tarik-menarik yang mempersatukan molekul-molekul nonpolar dalam zat cair ataupun zat padat. Nah, lalu yang ketiga, karena tadi gaya van der Waals sudah termasuk juga ya ke gaya dipol-dipol dan gaya dipol terinduksi, maka yang ketiga yaitu ikatan hidrogen. Nah, untuk ikatan hidrogen ini merupakan ikatan antara dua atau lebih molekul, baik molekul yang sama maupun molekul yang berbeda. Nah, misalnya antara molekul H2O atau NH3 dan lain sebagainya. Nah, antara molekul-molekul yang sangat polar dan mengandung atom hidrogen terjadi ikatan hidrogen. Nah, oleh karena unsur fluor, oksigen dan nitrogen sangat elektronegatif, maka ikatan
fluor dengan hidrogen atau oksigen dengan hidrogen maupun nitrogen dengan hidrogen sangat polar. Nah, karena atom H dalam senyawa-senyawa itu sangat positif. Nah, akibatnya atom H dari satu molekul terikat kuat pada atom unsur yang sangat elektronegatif seperti fluor, oksigen ataupun nitrogen. Nah, dari molekul tetangganya melalui pasangan elektron bebas pada atom unsur berkeelektronegatifan besar itu. Nah, ikatan hidrogen dalam H2O disajikan pada gambar berikut. Nah, di sini merupakan contoh ikatan hidrogen pada air atau H2O. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Bapak izin bertanya, ini langsung masuk ke sifat daya hantar listrik larutan atau bagaimana, Pak?
Baik Bapak dan teman-teman, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Igi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Nah, pada pertemuan kali ini juga selain membahas tentang gaya intermolekuler tadi, lalu ada juga mengenai gaya molekuler, juga kita akan membahas tentang daya hantar listrik larutan. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi inti, ada gambar yang menampilkan mengenai fenomena, lebih tepatnya fenomena banjir. Nah, di sini mungkin teman-teman pernah mengalami banjir di rumahnya, dan ketika sedang banjir, pasti PLN itu memadamkan listrik gitu kan. Nah, katanya adalah supaya tidak terjadi konslet dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Nah, apakah betul? Di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai hal itu yang berhubungan dengan sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Sebelum kita masuk ke materi intinya, kita intermezzo dulu karena kita mulai dari yang paling dasarnya, yaitu pengertian larutan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa larutan adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat, dan larutan ini tidak hanya ada yang berwujud cair, tetapi juga ada yang berwujud gas dan ada yang berwujud padat. Nah, dalam hal ini kita akan lebih lanjut membahas mengenai larutan yang berwujud cair. Nah, di sini ada gambar gula dan garam. Nah, maksudnya apa sih gambar gula dan garam ada di sini? Nah, dengan menyimak cuplikan video berikut, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sifat daya hantar listrik larutan terlebih dahulu. Nah, di sini ada larutan gula dan larutan garam. Kedua larutan ini tuh kan sama gitu ya, sama-sama tidak berwarna, tetapi ternyata mereka ini memiliki konduktivitas listrik yang berbeda. Dan kita bisa lihat juga ketika di sini ada elektroda yang disambungkan dengan lampu, itu dimasukkan ke dalam larutan garam, lampunya menyala terang gitu. Sedangkan pada larutan gula, ketika elektroda ini disambungkan dengan lampu itu dimasukkan ke larutan gulanya, lampu tidak dapat menyala. Artinya, larutan garam mungkin memiliki sifat daya hantar listrik yang baik, sedangkan larutan gula tidak. Nah, tadi juga sudah disebutkan mengenai konduktivitas listrik. Nah, konduktivitas listrik ini sangat berkaitan erat dengan materi kita hari ini, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, yang mana kedua hal ini merupakan sifat-sifat daya hantar listrik larutan. Nah, dapat dilihat bahwa elektrolit adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion di dalam proses pelarutannya, sehingga larutan tersebut memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit itu larutan yang tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga larutan tidak dapat menghantarkan listrik. Contoh dari larutan elektrolit misalnya adalah larutan natrium klorida, yang mana di sini natrium klorida dilarutkan dalam air dan tepat larut sempurna begitu ya. Dan di sini ada larutan non-elektrolit, contohnya adalah larutan gula. Nah, apa sih yang terjadi pada larutan natrium klorida ini? Mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab terlebih dahulu atau ada yang ingin menduga-duga?
Nah, jadi teman-teman, di dalam larutan natrium klorida ini, natrium klorida padat terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Di sini ada ion Na+ dan ion Cl- karena dilarutkan dalam air. Nah, ion Na+ ini, kemudian ini supaya gambarnya lebih jelas, ceritanya ini ion Na+, yang mana ion Na+ tertarik ke elektroda negatif. Nah, sedangkan ion Cl- ini tertarik ke elektroda yang positif. Lalu kemudian gerakan inilah yang menghasilkan arus listrik yang setara dengan aliran elektron di sepanjang kawat logam ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai larutan elektrolit, ini erat kaitannya dengan senyawa ionik. Nah, elektrolit itu ada yang namanya elektrolit ionik dan elektrolit kovalen. Kalau elektrolit ionik yaitu senyawa ion, yaitu zat elektrolit yang jika larut dalam air dapat menghasilkan ion-ion, misalnya adalah KCl. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ketika molekul air dan molekul KCl, mereka Nah, di sini ada contohnya, yaitu molekul KCl dan juga molekul H2O ya. Lalu untuk senyawa kovalen, yaitu senyawa yang atom-atomnya bergabung melalui ikatan kovalen. Nah, senyawa kovalen polar terbentuk karena dua atom yang bergabung memiliki perbedaan keelektronegatifan. Nah, contoh dari senyawa kovalen polar itu diantaranya larutan asam klorida, ada juga larutan amonia dan asam cuka murni. Nah, untuk elektrolit kovalen ini, sebenarnya itu kan H2O merupakan H2O murni itu merupakan elektrolit yang merupakan larutan non-elektrolit. Nah, ketika dia digunakan untuk melarutkan gas hidrogen klorida yang mana merupakan asam kuat, ini akan terjadi ionisasi sempurna sehingga terjadi reaksi berikut. Nah, setelah kita membahas mengenai elektrolit ionik dan elektrolit kovalen, mungkin teman-teman sudah bisa menduga di sini ada HCl, yang mana HCl ini adalah asam kuat. HCl asam kuat karena dia terionisasi sempurna sehingga dia merupakan tergolong ke larutan elektrolit kuat. Nah, elektrolit kuat ini merupakan zat larut yang ada dalam larutan sepenuhnya atau hampir sepenuhnya sebagai ion. Nah, karena ada elektrolit kuat, berarti ada juga nih elektrolit lemah. Elektrolit lemah adalah zat terlarut yang ada dalam larutan yang sebagian besar dalam bentuk molekul netral dengan hanya sebagian kecil dalam bentuk ion. Nah, contoh dari elektrolit kuat tadi adalah asam klorida, sedangkan kalau elektrolit lemah barangkali teman-teman ingin menjawab contoh dari elektrolit lemah itu apa? Nah, jadi contoh dari elektrolit lemah itu salah satunya adalah asam asetat ya, teman-teman. Nah, di sini ada ilustrasi mengenai larutan non-elektrolit, larutan elektrolit kuat, dan larutan elektrolit lemah. Untuk larutan non-elektrolit ini, di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada ion-ion, di sini hanya ada molekul netralnya, sedangkan untuk elektrolit kuat di sini terdapat ion positif dan juga ion negatif. Nah, untuk elektrolit lemah di sini terdapat ion positif dan ion negatif, tetapi masih ada molekul netralnya. Lalu klasifikasi elektrolit, karena tadi kita sudah membahas ya elektrolit kuat itu apa dan elektrolit lemah itu apa. Di sini elektrolit kuat adalah asam kuat, basa kuat, dan garam. Di sini contohnya ada asam klorida, lalu ada asam klorat, asam nitrat, asam sulfat, lalu di basa kuatnya ada natrium hidroksida, ada barium hidroksida, dan di garamnya ada natrium klorida juga magnesium klorida. Untuk elektrolit lemahnya di sini ada asam lemah, contohnya yang sudah disebutkan tadi yaitu asam asetat, asam karbonat, dan asam fosfat. Lalu untuk basa lemahnya ada amonia.
Nah, di sini ada reaksi yang terjadi pada larutan elektrolit kuat sebagai berikut. Jadi, seperti yang sudah dinotis sebelumnya, HCl terurai menjadi ion H+ dan Cl- yang mana ini terjadi reaksi ionisasi sempurna. Sedangkan untuk reaksi yang terjadi pada larutan elektrolit lemah, contohnya ialah pada asam asetat. Di sini, contohnya molekul asetat, dia terurai menjadi ion CH3COO- dan juga ion H+, dan seiring berjalannya waktu gitu ya, beberapa ion CH3COO- ini dan juga ion H+ bergabung. Nah, dia bergabung kembali menjadi molekul CH3COOH yang akhirnya tercapai suatu keadaan di mana molekul asam ini terionisasi secepat ion ini bergabung kembali. Nah, di sini ada video demonstrasi. Air murni dimasukkan elektroda ke dalamnya dan yang terjadi adalah lampu tidak menyala. Air tidak benar-benar memungkinkan listrik mengalir melalui larutan dalam hal ini, sehingga air merupakan penghantar listrik yang relatif buruk. Di sini tidak ada partikel yang cukup bermuatan di dalam air untuk memungkinkan elektron mengalirkan listrik dari satu elektroda ke elektroda lainnya. Kemudian, apa yang terjadi jika kita menambahkan natrium klorida ke dalam air murni tersebut? Nah, ketika natrium klorida dimasukkan elektroda, lampu menyala dengan sangat terang. Apa yang terjadi di sini adalah natrium klorida telah larut dalam air, dan saat larut dalam air, natrium klorida terurai menjadi ion-ion, dan ion-ionnya yang membantu aliran listrik melalui larutan. Bagaimana jika asam asetat? Pada percobaan ketiga ini, lampu menyala sangat redup. Nah, ini dapat dikatakan juga bahwa banyak listrik yang mengalir melalui elektroda satu dari elektroda lainnya, tergantung pada jumlah ion yang ada pada larutan tersebut. Nah, teman-teman tadi sudah menyimak mengenai video demonstrasi dari larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Nah, di sini mungkin ada yang ingin menjawab, karena tadi juga sudah sempat disinggung sih, mana yang termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit? Nah, jadi yang termasuk larutan elektrolit kuat tadi adalah larutan natrium klorida. Untuk larutan elektrolit lemahnya yaitu asam asetat, dan non-elektrolitnya adalah air murni. Nah, ini tabel perbedaan supaya teman-teman juga bisa membedakan berdasarkan video yang tadi diputar itu. Mulai dari indikatornya nyala lampu. Nah, jika elektrolit kuat, nyala lampunya adalah terang. Untuk elektrolit lemah, nyala lampunya redup. Dan untuk non-elektrolit, nyala lampunya mati, alias tidak menyala. Nah, untuk reaksi ionisasinya bagaimana? Pada elektrolit kuat terjadi reaksi ionisasi sempurna. Untuk elektrolit lemah terjadi reaksi ionisasi sebagian. Dan untuk larutan non-elektrolit tidak terionisasi. Nah, tadi tanda panahnya juga sudah ditampilkan pada slide sebelumnya bahwa tanda panah reaksi ionisasi pada elektrolit kuat itu searah, dan untuk elektrolit lemah adalah bolak-balik, untuk non-elektrolit itu tidak terionisasi. Untuk derajat ionisasinya bagaimana? Pada elektrolit kuat derajat ionisasinya sama dengan 1, elektrolit lemah derajat ionisasinya lebih dari 0 dan kurang dari 1, untuk non-elektrolit derajat ionisasinya adalah sama dengan 0. Nah, sekian untuk pemaparan mengenai sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf Bapak, apakah dilanjut saja atau bagaimana ya Pak?